Hmm. Apakah jaringanku bermasalah, Sobat Grid? Kak Baimong sepertinya tidak bisa masuk. Tidak bisa join ya? Tapi aman nggak kalau di kalian? Coba sebentar. Assalamualaikum. Halo Kak Baim. Juga. Aman ya suaraku ya? Iya, aman. Aman. Salam kenal, aku Dian dari Grid. Iya, ini juga. Halo Kak Baim, gimana, sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, tadi di awal aku udah bilang nih sama Sobat Grid panggilan kita ya, Kak Baim. Kalau misalkan Kak Baim ini ada proyek terbaru. Iya, betul. Betul. Dan apakah proyek terbarunya itu? Proyek terbarunya itu ada film di Disney Plus Hotstar, namanya Agen Dunia. Agen Dunia. Nah, tadi aku sebelumnya suaraku ini ya? Mantul ya? Enggak? Suaraku mantul nggak? Oh, enggak. Oh ya. Nah, tadi aku udah sebelumnya ngobrol sama Kak Clara Bernadette ya. Dan kalau Kak Baim ini berperan sebagai Jamal. Oke, siapakah Jamal ini? Jamal itu dia tuh orang yang suka bohongin orang. Jadi perkataan dia itu terkadang tidak bisa dipercaya juga. Ngeloading. Iya. Udah muncul Kak. Ya, sorry Kak. Dianya kali. Terus ya. Ya, oke. Jadi gimana tadi saya terpotong? Tukang bohong. Orangnya suka bohongin orang, tapi terakhirnya dia itu membantu satu pasangan ini untuk menikah. Begitu. Nah, ini pasangan ini itu beda suku ya, Kak? Iya, dia itu beda suku ya, ada Sunda dan juga ada Jawa. Jadi memang permasalahannya di situ, dan akhirnya saya bisa menyatukannya. Oke, tapi kalau Kak Baimong sendiri percaya nggak sih sama mitos itu? Enggak sih, kalau saya pribadi sih. Enggak percaya. Tapi pernah ngalamin nggak? Kalau ngalamin sih, saya pribadi sih nggak pernah sih. Tapi kalau misalkan orang lain mungkin kali ya. Tapi kalau saya pribadi enggak. Berarti mungkin relate sama sebagian orang ya cerita ini. Iya, betul. Nah, tapi nih Kak, kalau misalkan dikasih kesempatan, Kak Baimong bikin agen dunia untuk menyatukan, kalau dikasih kesempatan di dunia nyata ya, Kak Baimong bakal bikin agen dunia beneran nggak sih untuk para pejuang restu? Tergantung sih ya, tergantung serius enggaknya. Tapi kalau saya tuh harus serius apapun itu, kalau misalnya serius sih boleh aja. Tergantung berarti ya. Iya.
Oke. Nah Kak, tapi ada kesulitan nggak sih untuk berperan sebagai Jamal? Kesulitan pasti ada ya, setiap peran itu pasti ada tingkat kesulitannya yang berbeda-beda. Jadi nggak harus dia itu menjadi seorang tokoh siapa ataupun menjadi karakter yang sulit ya. Jadi orang biasa pun dia penuh. Kalau kita bermain benar sulit kok, karena ya ya kita harus menjadi peran itu. Apa nih Kak kesulitannya? Logat bahasanya kah atau apa? Sebenarnya waktu untuk belajar pun sangat singkat, tapi kesulitannya ya enggak, istilahnya dibilang sulit banget enggak, cuman pasti ada tingkat kesulitannya. Karena di mana-mana acting itu ya kita bukan berpura-pura ya, tapi menjadi. Nah, menjadinya itu kan butuh effort ya, dari pengenalan karakter, dari apapun itu. Jadi tidak ada yang gampang. Kak, boleh bocorin gak sih scene menarik? Gak usah banyak, satu kata aja yang Kak paling suka. Yang saya suka ketika saya suruh dia untuk melakukan ini ya, melakukan apa, bohongin orang tuanya. Di situ ada kita lagi ngobrol bertiga di rumah Jamal, jadi di situ ya seru lah actingnya. Habis itu mainnya mereka juga seru, jadi seru lah. Katanya ketawa dulu ya, Kak Clara katanya sampai susah nahan ketawa. Iya, dia ketawa terus sama Onat, bercanda terus, mereka jadi seru lah. Oke, tapi apa yang bisa diambil dari film ini Kak untuk orang-orang yang menonton nanti? Yang bisa diambil pastinya komedi romantisnya, cerita sitcom komedinya, terus tidak dibuat-buat juga. Habis itu juga tentunya pemainnya juga menyenangkan semua ya, dan ceritanya ringan sih. Jadi kalau saya pun ya nontonnya ketawa juga, seru lah. Seru ya. Tapi kalau menurut Kak Bayu sendiri nih, nikah beda suku itu masalah atau enggak sih? Kalau menurut saya sih tergantung ya, tergantung dari pribadi. Saya nggak pernah menjadi pribadi yang untuk adat dan suku itu dikedepankan ya, tapi pasti ada orang seperti itu. Dan saya nggak tahu sih di posisi mereka seperti apa, tapi kalau di peran saya, ya saya pun tidak menjadi seperti itu. Malah saya yang menyelesaikan masalahnya. Jadi ada pasti masalah seperti itu, cuman saya tidak ngalamin. Oke, yang pasti si Jamal ini khusus menyelesaikan masalah tanpa masalah itu ya. Betul. Oke, nah kadang itu kapan tayangnya? Baru hari ini, dia mulai jam 2 pagi tadi. Pokoknya per hari ini, saya pun tadi ngelihat pas saya di pesawat. Udah. Gimana puasa sih ya? Puas, gambarnya juga bagus. Terus habis itu bagus, senang saya. Senang banget. Oke, tapi ada nggak sih karakter yang Kak Baim pengen main lagi? Sebenarnya ada, cuman masih agak lama ya kita ya, dari Agustus setengah November. Dari saya juga akhirnya saya main sama dia akhirnya. Terus juga ya menyenangkan, karakternya juga menyenangkan, cuman itu masih lama. Masih belum bisa dibocorin ya? Oke, nah Kak Baim aku mau ngasih tahu, ini Sobat Flip nanti bisa nanya, dan di akhir nanti aku tanya langsung ke Kak Baim ya. Boleh. Tapi sebelum itu aku mau main games dulu nih sama Kak Baim. Iya, boleh, apa tuh? Oke, jadi nama gamesnya ini jawab ke pilih ini atau pilih itu. Apa? Gimana? Jawab cepat. Jawab cepat. Gimana? Nanti pilih ini atau pilih itu, gitu ya. Aku kasih pilihan. Boleh. Oke, yang pertama, bohong sama anak atau bohong sama pasangan? Bohong sama anak. Kenapa Kak? Nggak apa-apa, karena anak kecil kan masih anak-anak. Jadi dia tidak tahu itu serius atau enggak. Jadi kalau udah sama jangan. Oke, lanjut. Siapa yang paling panikan kalau anak lagi sakit? Dua-duanya sih, tapi saya juga.
Tapi lebih ke Paula sih. Lebih ke Kak Paula yang dibalikan ya. Oke. 3. Hal sepele atau kebiasaan apa yang dilakuin Kak Paula tapi bikin Kak Baim marah? Telat. Telat. Dengan Telat ya. Nah, Oke. Hal apa yang masih dilakuin sama Kak Paula saat masih pacaran sampai nikah ini? Me time. eh nonton 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 dia sering nonton series, sering sering di Termasuk nonton Disney. film sendiri ya. Iya, Pasti iya, dong itu. iya, Oke. nonton. Lanjut. Sifat apa yang dipunya Kak Baim tapi jangan sampai turun ke Kiano? Apa ya? Sifat saya sih baik-baik sih. Asik. Alhamdulillah. Keren banget gak? Keren banget. Juga. Berarti sifat baik apa yang harus diturunin ke Kiano dari Kak Baim? Jangan. Saya itu susah diatur, saya itu juga kadang-kadang emosional, nggak sabaran. Nah itu tuh jangan sampai lah. Jangan sampai ya. Tapi Kak ya kalau aku boleh ngomong, Kiano itu orangnya kayaknya sabar ya. Iya, saya belum tahu karena kecil sama Belum tahu. besar. Iya. Jadi orang sabar. Aku lihat di YouTube-nya di vlog Bapak yang waktu diajak sholat Jumat bareng dia megang tasbih lucu banget. Dia nggak tahu nggak dilepas-lepas tuh tasbih. Kalau misalkan saya sholat dia pasti dia pegang tasbih sih. Masya Allah. Nah, apa yang Kak Baim dan Kak Paula ajarkan sama Kiano yang diingat nanti sampai besar? Surat sholat saya mau diajarin sama orang tuanya sih dari Al-Fatihah, surat pilihan supaya ngalir terus amalnya insyaallah. Amin ya Allah. Oke. Gimana kalau Kiana nanti udah mulai bisa ngomong? Papa, aku nggak mau ada kamera, kayak Rafathar. Kalau saya sih belum tahu ya, belum ke tahap sana sih, kalau begitu ya pasti dimengertiin dulu. Tapi kayaknya sih kita tidak seperti itu sih ya, maksudnya bisa, malah saya yakin banget kalau misalkan posisinya bisa dimengerti sama Kiano nantinya. Iya, insya Allah. Insya Allah, semoga mau ya, karena aku masih mau lihat Kiana di kamera. Amin. Oke, terakhir nih Kak, sebagai orang tua, khususnya sebagai papa, apa sih yang dapat atau pelajaran apa yang diambil dari mempunyai anak atau Kiano sendiri? Tanggung jawab, visi, tanggung jawab, habis itu juga lebih ke apa itu sih, tanggung jawab. Jadi lebih mengarah aja tujuannya. Lebih tanggung jawab. Iya. Oke, Kak, ini ada pertanyaan dari Sobat Yulit. Iya. Oke. Oh, ada yang nanya nih Kak, dari Melian Gartari. Apa perbedaan Papa Baim dan Mama Paula setelah menikah? Setelah menikah, perbedaannya apa? Oh, ya keluar sifat aslinya masing-masing. Keluar sifat asli masing-masing aja, jadi kayak ketahuan semuanya. Oh, ternyata begini. Gitu. Oke. Iya. Nah, tapi kalau Kak Baim sama Kak Paula beda suku nggak sih? Tadi ini ada yang bilang latar belakang perbedaan. Oh, sama. Berarti nggak pakai mitos yang ada di film ini ya? Enggak, kita nggak ada. Aman ya Kak? Aman, insya Allah. Kebetulan orang tua aku juga sudah Jawa. Oh, ya Allah, sama tuh. Jadi aman ya. Iya, aman. Oke, lanjut. Sebentar. Dari Cah Ahmad nih Kak.
Oh, dia nanya juga, gimana perasaan Kakak Baim Wong ke Mama Paula setelah 2 tahun menikah? Ada makin cinta, mulai bosan, atau biasa-biasa aja? Eh, Makin cinta lah, insya Allah. Saling belajar sih, saling belajar ke arah ya, saling mengenal aja. Iya. Oke, kayaknya ada pertanyaan juga dari Anggun Meta. Bosku, gimana sih caranya biar bisa collab bareng Bakau? Oh, ya, gimana ya caranya ya? Mudah-mudahan kita dipertemukan karena juga banyak yang nggak sengaja juga sih akhirnya kita collab juga. Jadi eh insya Allah bisa ketemu lagi kita collab ya. Amin. Kayaknya pengen banget banyak yang mau collab sama Kak Baim ya. Amin amin amin. Insya Allah. Oke, ini Kak, ada yang nanya dari Meres. Kak, rambut Kiana mau dibikin gaya apa lagi? Nggak tahu nih, Paula juga kadang-kadang suka eksperimen. Saya juga terkadang suka aja misalkan yang aneh-aneh gitu ya, suka. Kita lihat nanti lah. Oke. Kak Baim mungkin tadi udah semua ya, scene menarik udah, pelajaran yang bisa diambil juga udah. Mungkin Kak Baim ada yang mau disampaikan lagi nggak dari film itu? Kenapa sih harus nonton? Kenapa harus nonton ya? Yang tadi saya bilang ceritanya menarik, dramanya ringan, komedi juga. Untuk keseharian ketika kita lagi selesai kerja, nonton pasti kita dalam arti karena keren banget. Dan pemain juga seru-seru. Seru-seru banget. Iya. Tapi proyek kedepannya apa nih Kak? Selain tadi yang di bulan Agustus. Ada, cuman saya belum bisa bilang sih karena nggak enak. Oke, film juga. Iya, film semua. Film semua. Iya. Oke, mungkin Sobat Grid ada yang mau ditanya lagi ke Kak Baim Wong. Dan aku mau ngasih tahu juga nih Kak, buat Sobat Grid, karena nanti live ini kalau misalkan tadi ada yang ketinggalan, nanti aku share di Instagram, YouTube, dan juga Facebooknya Grid.id. Oke, Kak Baim Wong, sepertinya waktunya sudah habis ya. Terima kasih. Terima kasih, semoga sehat selalu. Salam untuk Kak Paula dan juga Kiano yang menggemaskan. Iya, terima kasih. Salam ya buat semua di sana ya. Mungkin nanti Kak Baim bisa main ke kantor kali ya kalau pandeminya udah kelar. Ya, insya Allah misalkan ada waktunya pasti mau. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.